Ya, kalau ini kan coret colongan, kalau ini enggak cuti colongan. jadi dia selama Nah, kalau cuti tuh kita biasanya mengajunya seminggu sebelumnya tuh diajuin di aplikasi biasanya kita mengajukan. Aplikasi? Sekarang udah sistem pakai aplikasi tuh. Jadi kita lupa kalau PPN nanti jadi naik. Gitu ya. Bener ya, untuk PPN 12% mudah-mudahan cuma buat yang Anjir kalau gue mewah aja, barang-barang mewah aja ya. Tapi hebat itu Doni. Anjing. Gila loh, cinta belum kelar. CLBK loh. Tapi lu tahu kan pacar Doni siapa? Ya udah kali ini gue bisa tahu aja. Tahu pacar Doni siapa? Nah, itu kan ada di episode 1 ini teman-teman ya. Teman-teman mau tahu nggak kenapa episode yang di layar laptop itu nggak dinaikin? Karena kita nyinggung soal Selamat tahun baru. Orang kantoran tahun baru gaji ini pasti gede. Sama-sama. Happy New Year juga buat Mas lah. Kalau lah, saya bukan Happy New Year, Mas. Apaan? Manuel Neuer. Manuel Neuer itu apa sih? Itu kiper andalannya Bayern Munchen. Oh lu anak-anak Anak bola. Bayern Munchen nama fans siapa sih? Hah? Kita belum sapa dulu. Pertama kita mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat pemirsa semua, buat audiens. Kembali lagi kita di season Curhat Colongan. HPC udah banyak libur ya? Iya, kita lagi banyak banget kemarin beberapa kali. Sebagian kru HPC ini adalah orang-orang kantor ya. Yes. Termasuk Mas Rani sendiri orang kantoran ya. Bukan sih. Iya, anggap aja kantoran lah ya. Ultraman. Lu jangan mulai. Ini masih awal tahun baru. Jadi jangan mulai masalah. Oke, please, kumohon. Oke, di tahun baru ini gimana? Nah, lu ada kegiatan ini nggak? Kalau tahun baru, gua kan ada channel satu lagi ya. Itu biasanya, gua ngebis mas. Oh iya, lu ngetrip ya? Ngetripnya jarak pendek aja. Iya, ngetripnya pakai bis-bis. Tapi enggak, ini miniatur aja teman-teman. Adan Transformer. Gila. Ini koleksi lu semua? Alhamdulillah koleksi, tapi ya mau gimana mas? Ya ini bisa beli. Tapi ngomong-ngomong soal tahun baru, kira-kira para audiens punya resolusi apa tahun 2025? Kalau dari kita bakal jadi yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita berdoa supaya jadi yang lebih baik lagi di tahun 2025. Mudah-mudahan bisa dapat rezeki yang lebih banyak lagi, amin. Dan kita bisa jadi lebih sering konten lagi karena betul. Kegiatan kita tuh bukan kegiatan ya, sebenarnya kan memang kayak bilang tadi tuh, kru HPC itu kebanyakan pekerja-pekerja yang rutin lah istilahnya. Senin sampai Sabtu kerja, minggunya libur ya. Minggunya libur, betul. Jadi waktu libur tuh buat istirahat, buat keluarga ya. Buat yang udah punya pacar, pacarnya, yang punya istri, istrinya, yang jomblo nangis. Kemana kegiatan tahun baru lu ini kemana aja? Ngetrip kemana? Kalau gua ngetrip tuh naik bis yang pendek-pendek aja mas, kayak naik bis pariwisata ke Atohir, Masjid Atohir tahu kan? Itu di mana sih? Atohir tuh Bekasi mas, lu nggak tahu Atohir? Nggak tahu gua. Aduh. Oh di Bekasi. Di Bekasi. Tapi ada kejadian-kejadian seru nggak? Kayak mas, ini bukan kejadian seru ya, tapi pemandangannya bagus. Nemu ini. Gua kalau boleh kasih scan ya, ada nih salah satu scan yang gua suka nih di trip gua yang terakhir nih. Itu gimana? Ada yang gua tampilin nih. Boleh kita tampilin. Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih tetap nafasku, wangi hiasi suasana. Itu salah satu momen dari 20 menit gua trip itu yang paling bagus. Lu kan ngetrip 20 menit doang. Iya. Dekat ya soalnya. Dekat Atohir mas. Jadi gue ketemu cewek apa ya, gue bilangnya Ukci. Gue nggak bisa nyebut namanya Ukti. Gue agak susah nyebutnya Ukci aja. Ukci. Ih, dari bus gue. Gue bikin. Tapi dia nanti lu. Kan gue di dalam.
Lagi di masjid mas, masa gue aneh-aneh sih? Gak apa-apa. Siapa tahu dia notice lu kan, kenalan atau gimana gitu. Pengennya sih. Tapi lu cuman gue malu sih. Kenapa harus malu? Lah, ya mas bayangin lah spek. Wah, gila spek kayak gitu mas. Alhamdulillah keren, mas. Keren. Gue nggak kepikiran. Nggak kepikiran apa? Nggak kepikiran buat turun buat kenalan. Beraniin diri aja, yang penting dulu talkless. Aduh, gue tuh bukan orang kayak orang-orang kantoran mas. Kalau nggak ada pos, selamat pagi bos. Pagi kalau nggak. Orang kantoran pasti masih gitu lah kalau ngadepin bosnya tuh segan. Tapi memang kalau gue sih bukan tipikal orang yang keluarga gue tuh bukan tahun baruan gitu. Kalau udah di rumah ya di rumah aja. Karena kan sehari aja kan kita kegiatan istirahat di rumah bareng-bareng. Ini kayak tahun baru kita ke Jonggol aja. Kenapa ke Jonggol? Ya kita udah mau bukan ada acara sih, kita ada tempat lagi satu lagi rumah di daerah Jonggol. Nanti mungkin boleh di review ya mungkin nih. Boleh nggak sih? Sebenarnya sih boleh, cuma belum jadi. Tapi nah, insya Allah ya kalau memang nanti kawan-kawan HPC atau para audiens tertarik, nanti kita bisa konten di situ. Tapi nunggu jadi dulu aja. Ya doain ya. Nah ini Mas Rane, apa tuh? Pekerja kantoran nih ya. Betul. Yang saya tahu orang kantoran tuh punya kebiasaan ngitung-ngitung data akhir tahun. Kebagian nggak? Kebagian memang untuk data akhir tahun itu memang paling ribet. Karena kan kita harus ngerekap semuanya tuh. Ngerekap tuh maksudnya dirangkum semua gitu? Iya, dirangkum lah untuk laporan. Karena nanti untuk kita bahan evaluasi buat tahun berikutnya. Karena kan pengalaman kita nih di 2024 ini apa yang bisa bikin kita lebih maju, lebih berkembang. Nah, itu yang akan kita implementasikan di 2025 gitu. Berarti nggak sempat liburan dong? Liburan dong, terus tetap cutian. Cuti. Iya. Kita kemarin liburan bareng-bareng tuh sama anak ke Sukabumi. Oh, dia Sukabumi. Kalau orang suka sama saya. Nggak apa-apa terus. Kenapa milih? Kenapa? Oke, ke Sukabumi gue juga sempat ditawarin sih. Cuma kebetulan memang gue sama keluarga udah milihnya Jonggol aja. Kalau gue memang gitu mas. Gue bukannya tidak mau ikut teman-teman jalan-jalan, teman. Ya gue lebih prioritas orang tua dulu. Keluarga dulu. Keluarga dulu. Gue tuh pengen ngetrip ke Anyer mas sebenarnya juga. Tahun baru di Anyer, ada yang ngajakin naik bis juga. Cuman ya udahlah, gue prioritaskan. Tapi menurut lu di 2024 kemarin tuh hal-hal apa yang paling berkesan gitu? Ada nggak sih suatu momen yang berkesan banget? Momen paling berkesan ya, kalau gue kan suka ngetrip ya mas ya. Enggak, bukan yang itu yang berkesan. Percintaan gue hampir nggak merasakan cinta sih. Capek ah. Kenapa emang? Apa yang mau gue suka nggak gue buntu mas untuk saat ini. Kenapa? Pokoknya tuh yang nggak ada orang yang emang bener lu suka ya? Nggak ada. Paling cuma kemarin tuh yang terakhir yang gue bilang tadi kan, gue sempat pergi ke masjid atau akhir naik bis medium. Gue di dalam bis tuh lagi parkir, gue di dalam ngeliatkan cewek uci. Gue bilang di situ narasinya. Tapi lo ada ininya nggak? Cuman kata gue nulisnya ini ada spek paling bagus yang pernah gue lihat selama gue ngetrip bis. Itu spek apa gue tulis tangannya di situ. Jadi orang-orang apa sih yang ngeliat nih, gue nulis kayak gitu. Jadi kalau gue sih 2024 tuh buat gue sih biasa aja sih ya mas ya. Karena kegiatan gue kan kalau nggak dicoba cerita ya gimana lagi. Oh iya, lu ada konten coba cerita ya? Coba cerita ada. Jadi kalau coba cerita itu bedanya dengan HPC tuh, coba cerita itu lebih banyak mikir. Kalau HPC kan kita kan ngomongnya bebas-bebas aja ya. Kalau ngomong bebas suka-suka. Kalau coba cerita nggak boleh. Emang kenapa? Ya aturannya gitu. Oh, di coba cerita lo ada aturan tertentu ya? Karena kan coba cerita itu lebih ke psikolomis. Dia lebih ke mengarahnya ke apa sih? Ya sebenarnya kayak mental health gitu sih. Gue nggak ngerti mental health ya. Gue tuh mental health tuh gara-gara gue liat, maaf ya mas ya, gue kan sering ngetrip sering ngetrip malam nih. Pulang sama orang-orang kantor dong naik kereta. Gue ngeliat orang kantor gelantungan naik kereta, gila kasihan banget. Oh, capek-capeknya tuh dia. Iya. Nah balik lagi nih, lu kan kerja akhir tahun nih.
Dan lu bikin data kan, kerjaan lu kan bikin data dong. Betul. Lu apa ya istilahnya, kalau gua kan dulu pernah di F&B ya. Kalau kita tuh jadi ya udah kita ngajuin aplikasi, dia approve atasan segala macam baru bisa kayak gitu sih. Tapi kalau untuk di gua ya, tapi nggak tahu di tempat lain. Ya ini buat teman-teman orang kantor juga nih, gimana nih yang punya pengalaman mau cuti akhir tahun tapi temannya udah ada yang nyelak duluan ya apa gimana? Kalau gue sih nyebutnya cuti tolongan ya, karena ketika gue pengen start duluan gitu. Iya, gue nggak ngerti tuh. Kalau gue ya, gue termasuk yang kayak gue dulu di F&B. Ada mau cuti ya, udah cuti aja, monggo silakan. Yang penting lu jangan ganggu gue. Giliran gue cuti jangan, giliran jatah gue cuti, lu jangan protes, gue nggak ada. Giliran dia nggak ada, gue kelabakan gitu. Lalu bayangin deh Mas, MMB dulu mah. Makanya gue nggak mau lagi. Itu apa sih? Dulu kedai kopi gue namanya Mas. Oh, kedai kopi. Jadi kalau ini videonya diupload sebelum yang itu, aku kan gue pernah cerita gue dilabrak tuh sama orang gara-gara masalah percintaan. Nah, itu mantan leader gue. Oh. Iya itu yang berarti itu momen berkesan lo ya di 2024. Dilabrak. Cuman gue menganggap itu momen lucu sih. Lah, kok bisa lucu? Kenapa tuh? Gimana ya Mas? Kan gue cerita juga kan tuh orang pengen ngajak ribut gue tapi pengen gue mukul duluan. Jadi terkesan kayak dia pengen nyari masalah sama gue tapi gue ngelakuin dia dulu. Maksudnya gimana sih? Pokoknya nonton aja nanti di episode sebelumnya. Teman-teman kalau pengen penasaran cerita itu, gue udah cerita lengkap sih di situ. Pokoknya buat gue tuh bahan konten sih. Ya kayak kalau lupa ya itu buat bahan buat konten. Bayangin 2 jam gue psikolog dia, sosik gue dapat 2 juta, ke psikolog mahal. Iya sih benar. Tapi ngomongin soal cuti tahun baru ya, buat Mas Rane dan teman-teman orang kantor. Cuti paling lama orang kantor tuh berapa sih Mas? Gue nggak tahu kan gue kan cuma lihat kalender tanggal merah. Gue nggak tahu aslinya berapa. Tergantung. Tapi kalau jatah sih itu sama ya. Berapa tuh? 12 hari tahun. 12 kali kan? 12 apa nih? Berarti sebulan 1 hari dong? Simpelnya gitu. Iya simpelnya gitu sebulan. Sebulan sekali. Iya kalau nggak salah setahun 12 sih. Gue lupa juga sih. Kalau MMB kan nggak bisa kayak gitu. Nggak ada lagi. Nih bedanya calon bapak-bapak sama anak muda. Yang dia hisap ini, yang gue hisap ini. Awalnya gue jadi ketagihan dengan Plus Go. Oh, lo ketagihan? Enggak sih, nggak ketagihan, kayak apa sih? Nggak enak aja kalau nggak ngisep ini. Oh, nggak ngisep itu kenapa? Kayak ada yang kurang lah. Kayak ada yang kurang? Kurang gajinya kah? Enggak lah. Aman. Kalau untuk gaji tetap nggak enak sih itu ngomongnya. Anjir, kayaknya PPN bakal naik ya. Aku mencium bau. Tapi kalau soal PPN sih. Untuk 2025 ini menurut lu gimana tuh? Kalau gua sih, pembahasan gua kan kerja gua kan gini ya Mas ya, istilahnya nggak berhubungan dengan instansi ya. Jadi gua nggak terlalu mikirin, cuman yang gua pikirin. Tapi tetap lah kalau misalkan ada PPN yang mungkin PPN yang ditambah, tapi berpengaruh juga lah tetap sama. Secara umum yang gua tahu PPN itu pengaruh Mas. Tapi kalau gua kan berurusan dengan servis motor. Ya motor kita tau lah, masa servis ada PPN sih. Tapi kan sekarang infonya PPN yang bertambah 12% itu untuk barang-barang mewah. Kayak misalkan harga di atas 20 kalau nggak salah kayak rumah, properti itu mungkin di bisnis itu tuh yang PPN yang nambah. Tapi kalau untuk yang kayak sekarang ya biasa-biasa sama aja sih. Infonya sih kayak gitu, gue belum. Kalau gue kan punya motor Jepang semua yang logonya S sama logonya Y. Harganya naik ya. Yo. Giliran harga rokok naik diem bae ya, lu nggak demo lihat. Rokok itu kayak kebutuhan. Jadi masalah naik nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kayak bukan nggak apa-apa sih sebenarnya. Kayak orang-orang tuh nggak cuek aja gitu. Iya, karena kan kayak kebutuhan. Mereka tuh udah edik dengan rokoknya mereka masing-masing ya. Jadi kayak misalkan sorry ya kalau kita ngomongin edik masalah kayak kecanduan. Harga berapapun pasti kita beli. Karena gue bukan perokok sih. Jadi gue bukannya nggak perokok, gue pernah nyoba rokok. Gue ada ada apa namanya? Ini vape ya, pot ya. Ada, cuma karena gue adalah duta batuk Jakarta. Jadi gue berhenti.
Tapi ngomongin soal PPN, ketika lu memutuskan untuk liburan ke Sukabumi tadi, itu lu sorry nih kan liburan kita beda nih. Kalau gua kan naik bis nggak pengaruh dong, karena bis pariwisata udah tinggal bayar PPN. Kalau lu gimana? Yang misalnya banyak akomodasi. Akomodasi. Mulai dari segala macam, lu pengaruh nggak? Enggak sih, belum pengaruh karena kan PPN itu infonya nanti di 2025. Iya. Tapi ya gue juga belum paham banget soal PPN ini ya. Mungkin dari audiens ada yang lebih paham lagi soal PPN sini segala macamnya. Kalau menurut gue sih kemarin kita liburan tuh belum ada penambahan. Belum ada penambahan. Kita fun aja sih, kayak biasa aja, harganya standar aja gitu. Nah, BTW lu liburan ke Mas? Ke Sukabumi itu kan Sukabumi itu luas ya. Iya. Maaf ya, Sukabumi itu kan waktu itu kejadian lagi ada maaf ya. Oh iya, gue punya cerita nih di Sukabumi. Di glamping kita tuh namanya glamping Bravo. Kita ada paket acara rafting segala macem. Cuman gue sempat ngobrol sama pengelola sana ya. Karena kan kemarin kita kesana tuh kayak cuman berapa grup doang. Biasanya rame, cuman kemarin itu cuman 4 grup. Biasanya full tuh. Itu hitungannya sepi apa rame, Mas? Sepi, dia bilang. Biasanya rame karena ada yang kabar isu Sukabumi mau bencana itu loh. Oh, yang gue belum pernah ke Sukabumi sih. Katanya kan isunya Sukabumi mau ada bencana apa segala macam. Bencana alam ya. Iya, bencana alam kayak gitu kan. Makanya itu mulai sepi tuh. Tapi untuk sekarang sih enggak guys, enggak ada bencana apa-apa. Kita di sana aman-aman aja, rafting juga bagus. Pokoknya menyenangkan lah perjalanan. Kalau ada foto-fotonya boleh tunjukin nggak? Boleh, nanti kita tunjukin foto-fotonya tuh. Naik arum jeram. Kalau gue sih lebih senang. Kita main game segala macem, ngerayain tahun baru di sana, main kembang api. Tapi seru loh kalau rame-rame. Ini bakar sungai ya? Mana bisa sungai dibakar? Enggak, kembang api, kita main kembang api. Kembang. Kalau gue bukannya kembang api ya, memang gue di bis ya, gue di darat ya, jadi gue nggak terlalu banyak. Gue bintang gue Aquarius, tapi gue nggak suka air. Loh, kenapa? Kok bisa gitu? Gue nggak bisa berenang soalnya. Kan ada pelampung. Badan gue berat. Nggak apa-apa, kan tetap ngambang. Gimana sih? Itu pelampung tetap ngambang. Bener nggak? Iya sih, cuman gue ngeri sih kalau sama air. Belum pernah kemana-mana. Gue tuh paling menghindari titik ke air. Ya kan lu mau ke Anyer, lu bilang. Gue ke Anyer, tapi gue nggak ke pantai. Ya kemana? Anyer kan, maksudnya gue stay, gue tuh definisi pantai sebenarnya. Maaf ya, di pantai itu kan banyak apa tuh? Tapi lebih seru di Bali. Di Bali iya. Pantai. Gue pernah tuh ke Bali. Bali papan? Enggak beneran, gue pernah. Pulau Dewata. Iya, Pulau Dewata Bali. Cuman gue ke berapa hari dong, 5 hari. Tapi gue ke Nusa Penidanya juga. Nusa Penida itu kayaknya paling hits ya? Paling hits di sana. Kayaknya kalau ke Bali nggak ke Nusa Penida itu kayak kurang gitu. Karena bagus banget tuh. Kan Bali itu kan banyak pantai yang hits ya, termasuk yang tulisannya Pandawa ya. Itu kalau di bis pariwisata itu salah satu spot yang paling sering dikunjungin sama bis pariwisata. Pandawa ya, tulisannya Pandawa gede banget ya. Yang membelah PPN 12% itu siapa sih? Tapi ngomong-ngomong ini kan kamar gue ya. Lu minum apa? Lu mau coklat nggak? Boleh deh, boleh. Nih, gue ada coklat, lu mau minum? Ini coklat apaan? Ini coklat batu ini. Coklat batu. Iya, gue baru beli. Khusus segmen kali ini gue beli. Wih, guys. Ini Serina ya guys. Dengan coklat. Lu mau minum kopi apa air putih, Mas? Kopi boleh, kopi. Kopi bentar ya. Oke. Di tempat gua tuh kalau kopi, teman-teman sempat ngerasain cobain kopi coklat belum sih? Kopi coklat. Zaman-zaman tahun 2017. Lu sempat ngerasain nggak, Mas? Belum. Kopi campur coklat. Iya. Di tempat gua dulu gede ada kopi coklat. Bahkan pakai kacang. Pakai kacang? Iya. Katanya nggak bagus sih, cuman kalau yang namanya nggak bagus ya kalau sering-sering sih iya. Kayak kopi sebenarnya bagus 2 kali sehari. Kopi itu gunanya buat apa sih? Kopinan dengan bismillah. Lah iya kan ada lagunya. Hatiku merasa jeng itulah hidup coba. Kita cobain ya. Iya. Gimana kopi buatan gua? Lumayan ya? Mantap.
Pokoknya kalau ke kamar Lano di konten HPC ya, kalau konten HPC pasti ada kopinya. Kalau konten yang ngetrip nggak ada kopinya. Kalau ngetrip ngapain? Berarti dengan konten di sini aja. Mending di sini sih. Cuman kalau ada bintang tamunya ya cewek, terutama jangan ya. Emang apa? Gue takut. Ntar gue belum pernah bawa perempuan sampai saat ini. Belum pernah gue di kamar ini, terutama di rumah ya, yang bawa perempuan tuh kebanyakan adik gue. Tapi lu? Gue belum pernah. Sebenarnya lu suka cewek emang? Sebenarnya gue suka, cuman kan gue kan sering ditolak ya. Kenapa tuh lu bisa ditolak? Ya itu banyak lah, mungkin salah satunya badan gue yang gemuk. Makanya gue target tahun 2024 ini. Itu si Babe, almarhum Babe Jabita. Lihat dong, dia orang kaya boy. Mobilnya aja Jeep. Banyak kok cowok yang gendut. Ya kebetulan gue enggak. Kan kita nggak bisa berarti masalahnya bukan di body. Mungkin pesona gue kali mas. Pesona gue kan ibarat kata kalau cewek tuh friendly ya. Kalau gue cowok friendly, gue tuh kalau berteman tuh ya nyampur aja. Kalau gue kalau ngobrol tuh, kenapa gue bisa ngetrip tuh bisa dapat kenalan cewek banyak, kenalan ya bukan. Ya karena gue kalau ketemu ya udah gue segen. Jadi mereka ngeliat gue juga. Oh iya. Nah, salah satu catatan gue di tahun 2025 ini, gue ada buku catatan 2024. Iya, 2025 tuh gue pengen nurunin berat badan. Oh, ya. Apa sih namanya? Resolusi kali kita nyebutnya ya. Resolusi gue tuh pengen nurunin berat badan. Kenapa? Karena gue berpikir dengan badan gue yang segini kayaknya, maaf ya mas ya, gue melihat teman-teman gue yang lain kok dapat pasangan gue badannya pas kurus. Tapi lu pernah nyoba nge-gym? Pernah, cuman biar nge-gym tuh kan gede ya, istilahnya kan gue pendapatannya kan belum berimbang. Jadi gue masih nge-gymnya masih jarang-jarang. Tapi gue lebih banyak jalan sih. Lu suka jalan? Gue suka jalan. Suka jogging ya? Gue nggak jemput itu jogging ya, gue jemputnya jalan aja. Jalan kaki aja. Kadang pagi, kadang siang. Makanya gue tuh kalau ngebis tuh, kalau nggak ngonten ya gue jalan ngebis aja biasa kemana gitu. Misalkan kayak ke Ciawi, pokoknya nggak jauh-jauh lah. Ya gitu mas, resolusi gue salah satunya tahun 2025 ya. Terutama buat HPC juga. Goals lu lah ya. Pokoknya goals gue tuh, gue punya konten coba cerita, konten males media, sama ini kan HPC. Kalau bisa tiga-tiganya jalan dan ngasih profit ya, gue sih siap-siap aja. Tercapai semua goals itu 2025 kan. Amin. Nah, gue tapi kan karena gue sadar juga nih, kalian kan kerjanya kantoran nih, istilahnya setiap hari kerja lah. Jadi gue nggak menuntut, oh iya kita harus konten tiap hari, enggak. Tapi sebenarnya bisa aja sih kalau kita bagi waktu. Cuman tergantung cara mengatur waktunya aja sebenarnya. Nah, gua tuh kan kita malamnya free. Ya, tapi cuma ya juga sih, kadang ada namanya orang kan pasti kadang ada capeknya ya. Gua tuh ke distriknya pas gua ngetrip mana tuh ya, ke Anyer juga, naik kereta jam 10 malam. Mas, aduh, gua kasihan banget sama orang kantor. Kenapa? Wajahnya kayak, aduh, gila habis dimarahin. Bos, gimana ini? Kusam-kusam semua, jadi gua bukannya kusam capek. Jadi gua ngebayangin lu, Mas Gepeng sama Doni, anjir, mereka udah kerja capek-capek. Masa, Mas, ayo dong gua tanyain konten-konten. Gua bukan nyantai boleh bro. Tapi gua termasuk yang, gua dulu orangnya egois banget. Gue kalau mau konten gue harus bisa ada teman. Mungkin itu yang bikin gue bukan trauma. Dapat pasangan lah, lu terlalu egois. Nah, bukan. Tapi lu pernah deket sama cewek nggak? Kalau masalah deket mah mas, gue sering bukan. Gue tuh masih ingin cepat akrab. Tapi berarti sering kan? Sering gue masalah akrab sama cewek segala macam. Gue gampang. Cuman buat rutin ini yang belum bisa. Buat intensnya. Buat intens ini kayak misalkan nih lu kan deketnya sama temen lu di kantor. Tapi kan deket tapi belum tentu intens sama-sama kan kegiatannya. Misalkan kayak lu punya tandem nih di kantor lu, siapa namanya? Ini tapi kan belum tentu intens kan bareng-bareng di kantor kan. Kayak ya itu lah bahasanya yang gua tahu lah. Nah, gua paham gitu. Iya, jadi intens ini yang belum gua dapat. Cuman rencana buat tahun 2025 ini gue nggak mikirin perempuan dulu, bener-bener buat konten aja, buat HPC, buat konten-kontennya. Gue tidak menutup kemungkinan. Kalau kata Pak Jokowi kerja cerdas.
Kalau kerja nggak cerdas gimana? Lu kan kerja administrasi nih. Lo kalau lu nggak cerdas milah-milah apa sih mas? Ya data-data. Ya lu gimana? Iya juga sih, cuman ya ngolos. Iya itu kan. Pas diaudit. Tuh kan. Soalnya ya ibu gua juga. Tapi ngomongin tahun 2025 nih kan, lu kan lama gua kan kelahiran bro. Lu belum nanyain goals gua di 2025 apa? Oh iya, gue lupa. Dia kan pegawai kantoran. Gue pikir orang kantoran tuh ya udah, pokoknya jenjang karir gitu aja. Gua berharap di 2025 ini gue juga punya konten-konten yang bisa menarik, ya kan? Kita bisa terus kerja bareng. Amin. Terus gue punya plan untuk ada project luar. Iya, ada project lah. Nah, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa buat penghasilan tambahan lah ya. Amin. Nanti kan di konten HPC, apakah itu konten yang akan dibuat Mas Rane dengan project luarnya itu, tapi berkaitan dengan orang banyak. Berkaitan dengan, kalau gua lihat status lu ya, itu kegiatan lu yang baru ini berkaitan dengan orang banyak. Berkaitan dengan orang banyak. Kalau lu kan administrasi pasti istilahnya cuma lu sendiri gitu ya. Bener kan? Bener. Kita ini sebenarnya lagi buat apa project kayak pekerjaan pokoknya berhubungan gitu lah, ya. Pokoknya berhubungan dengan orang banyak dan produksinya besar. Itu cluenya ya teman-teman ya. Mas Rane mau buat project dengan jumlah orang banyak dan produksi besar. Apakah itu nantikan di konten HPC bareng Mas Rane? Mudah-mudahan kita berjalan semuanya Amin. sesuai dengan yang direncanakan. Di 2025 kita bisa berkembang, bisa survive segala macam dari keadaan yang belum begitu baik bisa menjadi lebih baik. Betul. Jadi kita lupa kalau PPN nanti jadi naik. Itu iya. Bener ya, untuk PPN 12% mudah-mudahan cuma buat yang anjir kalau gue aja barang-barang mewah aja ya. Tapi jangan sampai yang iya barang-barang mewah kan, gue juga pengen punya barang mewah, Mas. Ya mudah-mudahan itu aja yang kena PPN 12%. Sisanya janganlah. Jangan dulu lah, kita belum siap soalnya. Tapi ngomongin PPN pengusaha yang baru-baru meluncur, itu agak berat kalau PPN ditaikin semuanya. Oh iya, ini kan berhubungan dengan bisnis lu ini. Karena perusahaan-perusahaan yang baru meluncur, baru berkembang, baru mau mulai startup, dengan adanya pengumuman ini itu agak deg-degan, agak khawatir. Karena kan mungkin kalau untuk yang produksi ya, bagian produksi kita untuk barang jadi agak lebih mahal, untuk modal-modal yang dikeluarkan juga agak lebih banyak karena PPN-nya bertambah. Mudah-mudahan jangan, tolonglah. Mudah-mudahan Pak Presiden nonton YouTube ini, apalagi adminnya Gerindra. Oh iya, adminnya Gerindra. Tapi lu kelahiran tahun berapa sih, Mas? Gua kelahiran tahun 95. Sama ya, beda setahun sama gue 96. Berarti lu udah masuk 30 ya tahun ini ya? Tahun ini ya. Gue udah 9. Jalan tapi ya. Ya 30 jalannya pelan lah. Ya beda lah, badannya kurang main gendut mah jalannya mah. Atau udah 30 aja ya? Udah 30 aja anjir. Belum Doni sayang banget Doni udah 30. Doni juga 30 ya? Dia 95. Ya buat yang tahun 95 lu tuh udah pada 30 tahun tahun ini. Paham. Pikirin deh. Gua Mas, gua punya adik di sebelah kamar gue ya. Gue diledekin, lu mau cari pasangan kayak gimana sih? Gue pengen cari yang muda. Anjir. Kenapa? Tapi lu ada kriteria khusus gak sih buat? Kalau dulu gue ada Mas, dulu tuh gue pengen cari badan cewek yang agak gemuk. Kenapa? Biar nggak jomplang sama tinggi abah badan gue sekarang. Cerdas, bukan nggak cerdas ya, cerdas. Pokoknya ya. Tapi lu bikin konten kayak gini cerdas. Enggak, itu juga karena pengalaman Mas. Pengalaman gue dulu ditolak sama teman-teman gue buat konten mau nggak mau kan gue kan harus berpikir gimana caranya gue bisa ngonten tapi gue nggak mesti sama orang gitu. Gue sendiri juga udah bisa. Makanya gue dengan jumlah orang yang seberapa pun ada lebih syukur, enggak juga ya gue tetap menikmati aja. Mantap, keren. Iya. Nah, ngomongin soal usia 30 nih Mas. Ini maaf ya pertanyaan tricky dari gue juga termasuk. Cuman kalau gue kan belum ada. Lu belum ada. Lu kan udah ada. Udah ada. Tapi kan tetap lah itu di plan. Pacarnya kan anak kecil. Enggak, udah gede dia. Dia udah enggak, udah 20 juga dia. Udah gede. Selisihnya jauh loh, anjir. Yang gua tahu pacar lu selisihnya jauh. Lu pedofil ya? Anjing. Enggak lah. Gua bener, gua setiap dekat sama anak kecil, gua selalu bilang,
lu jangan dekat-dekat sama om ini. Kenapa usianya udah 30? Anjir, adek gua. Gue biarpun beda umurnya jauh sama cewek gue yang sekarang. Tapi kita kelihatan cocok lah ya. Cocok. Dicocok-cocokin aja lah. Dicocok-cocokin aja walaupun beda generasi nih. Lu pernah mengalami generasi. Tapi dia bisa ngembangin gue loh. Maksudnya gue kan jauh lebih tua lah ya. Banyak lah lu kan udah ngalamin susah-susah tahun 90-an. Gue juga pernah ngalamin apa namanya pacaran sama cewek yang posesif. Posesif itu maksudnya gimana sih? 20/4 kita harus ngabarin segala macem. Menurut gue kita tuh kayak nggak dikasih ruang buat diri kita sendiri. Oh, ketat gitu ya maksudnya? Setiap orang kan pasti harus ada ruang di mana buat dirinya sendiri. Kayak misalkan sama temennya, dia punya kehidupan sendiri lah ya. Nggak bisa mulu tentang pasangannya. Pasti ada lah orang butuh kayak gitunya. Meskipun emang banyak juga yang bilang selain apa, kalau disuruh pilih itu antara pasangan dan teman, kita harus lebih milih pasangan. Kalau teman, tapi kan kalau terlalu posesif apa segala macam ya nggak baik juga untuk hubungan. Jadi jatuhnya nanti toksik. Itu buat lo toksik? Toksik karena kita kayak dikekang, kayak di, kalau gue ibaratnya kayak diatur gitu ya? Gimana sih bahasanya? Iya, diatur kayak dirantai. Begitu, ada hubungan kayak gitu? Penjara, iya benar. Kayaknya gue pacaran PDKT jauh belum distract. Ya kalau gue sih, gue kan tahu pacaran gitu kan dari teman-teman gue. Teman-teman gue banyak yang sering gue ganti. Apalagi adik gue, aduh sering banget. Tapi lu belum pernah sama pacaran? Belum pernah sama sekali. Kata gue sempat ada di posisi ya, gue kan udah 29 ya. Buat gue harus. Gini mas, gue 2025 lu harus pacaran. Gue punya bantahan sih. Istilahnya gue tuh dulu pengen banget punya pacar. Apalagi tahun 2023 tuh. Gue banget, gue udah ketemu teman-teman gue segala macem. Gue disakitin, gue di ini. Terus gue pikir lu udah pernah dong pacaran? Pacaran benar sama sekali nol. Itu tadi lu bilang udah pernah? Iya, maksudnya gue PDKT doang. Gue paling mentok tuh PDKT. Baru PDKT? Iya, tapi PDKT aja udah bisa nyakitin. Ya, kok bisa? Ya dia gak mau gue deketin. Gue tuh PDKT-nya begini mas. Lu mesti hubungin gini. Padahal gue bukan tipikal orang yang seneng ngechat gitu. Maksudnya seneng ngechat tuh basa-basinya gue di chat agak kurang. Karena dulu waktu gue zaman sekolah dulu, gue kayak gitu mah pinter. Zaman Facebook. Rajin. Sering lu ngechat orang? Iya. Ngechat tembok. Bentar ya. Karena ini Carlos. Assalamualaikum. Wih, kita tamu baru guys. Anjing. Ini nggak apa-apa, kita ngobrol aja bertiga sini. Itu sini aja Don. Kita lagi ngomongin ini loh, masalah ini loh tahun. Ini kan karena di Carnos, jadi siapapun bisa masuk ya. Jadi, Dan sini aja, ngobrol-ngobrol. Gua minta kacang dong. Bukan kacang Don, itu coklat. Emang bunyinya kayak kacang sih. Dan lu mau minum apa? Makan aja, ngobrol dulu. Nggak apa-apa, ini lagi ngerekam. Nyantai lah. Enggak kan, gue bilang dari awal. Ya, ini kan kamar gua. Nyantai lah kita. Mau siapapun masuk ya serah. Iya. Yang gue ngedit ini, ketahuan cewek ngedit. Nyantai aja Don. Jadi kita lagi ngomongin bahasa. Jadi kita tadi lagi ngobrolin liburan tahun baru kita. Si Lano kan katanya liburan tahun barunya kemana? Ke Jepang. Jepang digantinya semua. Diganti semua jadi jonggol. Nggak, jadi gini. Jadi gua lagi ngebahas ini ya, liburan, resolusi kita tahun ini. Betul. Sama rencana Mas Rane dan gua project yang akan datang ya. Nah, tapi di sini kita ngobrol-ngobrol asik. Ngobrol-ngobrol aja. Kenapa? Ya kita udah lama libur ya, Mas. HPC ya? Udah berapa bulan ya? Apa? Gua ke rumah lu lebih, lu dari November. Dari November. Pokoknya gini teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan konten HPC, apapun itu, mau Carnos kek, mau di yang konten ngeband kayak terserah. Ya penting tetap like, komen dan subscribe. Jangan lupa ya guys, kita like, komen dan subscribe. Lanjut lagi tadi lu ngomongin pedofil. Emang cewek lu usianya berapa tahun selisihnya? Ini lu jangan kayak gitu. Setahun kan pedofil.
Umur gua udah 8. Berarti Lu kan 27, pedofilnya di mana? Iya, Lah kan yang penting kan umurnya nggak sama. Pedofil itu pedofil itu nggak gitu. Di bawah 17 tahun tuh pedofil. Nah, gue yang Lah deketin. berarti kok enggak dong? Iya. Udah umur 20. Nah, Iya. pas pacaran Reza umur berapa? Nah, lo 20. 20. gue deketin cewek Cindo itu juga ada awalnya juga deketin doang tuh dari 2007 umurnya berapa? 2007 tuh kalau sekarang dia udah masuk kuliah sih. Semester iya. 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 2007 emang udah langsung kuliah. Kan dia kan kelahiran 2007 ya, yang gue tahu ya, dia udah masuk kuliah. 18 tahun, boy. 18, 19, 20, 22, Kok gitu? ya, 2017, 2000 ini ya? 2007. Harus selisih sama Maksudnya udah kuliah sih anjing. 5 tambah 7 bro. 12. kan 17 tambah. Kok jadi kita jadi menghitung-hitungan sih? Gue jadi bingung. Dia 2000. Pokoknya aktenya dia 2017 dia 10 tahun. Ya. 2025. salah berarti ya 2000. Dia 13 tahun. Pokoknya 2005 dia bener 18 tahun bego. iya. Kata gue mah edan ya. Soalnya dia gue ketemu sama dia tuh di debat les di pelatihan radio. Dia kan radio itu kan isinya orang Cindo semua. Cindo semua, Pak. Gue orang Padang sendiri. Udah pokoknya udah jauh lah istilah Cindonya, cuma gue masih dapat dikit doang, di mukanya doang. Mukanya bulat. Tuh gue kenal dia tuh pas tahun 2000, fotonya masih ada sih. Pokoknya gue sanding sama dia tuh gue crop sengaja tuh sampai sekarang masih gue. Salah satu file lama yang gak gue hapus sampai sekarang. Tapi lu masih berhubungan? Gue termasuk yang ya itu kayak gue bilang tadi, gue termasuk yang nggak bisa basa-basi kalau di chat. Ya. Jadi lu punya kontak ya? Enggak. kontak enggak, paling Facebook tuh. Goblok aja. Ini Gua malu. apa yang mau di Gue malu. Gue malu. Lu nggak punya kontak, cuman punya fotonya doang. Lu mau Enggak, paling Instagram. Oh, Instagram dong paling chat. Hey Bi, Ebi, manggilnya Ebi. Udang. Manggilnya kan namanya Abigail. Oh, Abigail apa gitu namanya panjang banget. Kok Cina Romben Abigail ya? Abigail Sutanto. Oh iya benar. Sutanto kan Itu nama Cina aja. emang iya. Om Tanto. Lu parah lu kan kita Kan Tanto. oh iya Sutanto ya. Sutanto, bapak ibunya dokter, Pak. Cina dia sih. Nah, kalau pokoknya kalau Pak, orang Jawa namanya nama Jawa aja. Om Tanto Cina ya. ya bapak kakek gua ini The Cita Taruno. Cina Siul. Apa Cina Siul apaan sih? Om Tanto. Kan kalau dokter Tirta kan Cina ini Cipeng, Cina Gepeng. Kalau dia tuh Kalau Cina biasa ini ya jago buat dagang kan. iya. Nah itu Cina benar kalau Cina. Bohongan. Oh, Siul dia jago siul. Gua nggak ngerti ya, bener teman-teman gua nggak ngerti istilah-istilah kayak gini. Lu emang bangsat berdua lu. Nama TV bego Om Tanto. Iya. Sultan. Enggak, Ini nama teman-teman. dia bukan nama gua kan 3 kalimat. Dia 4. Di luar nama Sutantonya. Apa? Abigail siapa gitu panjang banget gila namanya. Cuman gua udah follow ibunya. Ibunya dokter psikologi, Pak. Wih, keren. Panik gua. Anjing. Kalau sampai dapat dia, PR gua cara main Ya udah lu Enggak. caranya deketin emaknya dulu. Iya. Lu pura-pura gila aja. Iya, terus Anjir, konsultasi ya, konsultasi. dia ini Iya bener, pura-pura gila. bapak pulang kantor emang meresahkan ya. Nggak bisa. Gue mah kalau Tapi emang iya orang sih. berarti deketin orang tuanya lah. Iya, deketin orang tuanya dulu Emang iya bener. sih. Nah, nomor lu udah mulai gondrong tuh. Lu acak-acak dikit tuh. Kayak seolah-olah kayak stres banget gitu. Gua antara bersyukur lu datang apa enggak dong. Bersyukurnya gua nggak ada yang roasting tadi. Iya. Selama 40 menit gua nggak ada yang roasting. Mas Rani kan santai orangnya, dia nggak Dia mau roasting orangnya temen. ini. Emang Karena dia baru jadian ya. roasting. Alhamdulillah. Gua sempat ngobrol. Tapi lu udah tahu pacarnya Doni siapa? Gua nggak tahu, cuman tadi kan dibilang kan Tapi lu udah selesai. tahu pacarnya Doni siapa? Itu kan ada di episode 1 ini teman-teman Tapi ya. udah tahu. Teman-teman mau tahu nggak kenapa episode yang di layar laptop itu nggak dinaikin? Karena kita nyinggung soal Tahu di mana lu? ya Gitu lu. Hah? PP lu. Gua. Itu Oh, wallpaper. emang iya. gue belum tahu. Iya, tapi lu udah tahu. Tapi gue udah Pacarnya tahu. siapa? Tapi nggak apa-apa. Gue menganggap itu hal lumrah. Alhamdulillah. Karena saudara gue juga sama.
Tapi menurut lu berpacaran dengan orang yang gitu gimana? Menurut lu? Kalau gue pribadi ya, gini, prinsip manusia tuh kan macam-macam. Prinsip gue adalah satu, karena gue belum sempat pacaran, gue cari muda. Kenapa? Karena gue pengen pos-posisi pacaran mas suatu saat nanti lama gitu, pengen lama pacaran gitu. Gimana sih rasanya pacaran? Yang kedua, kalau gue pikir maaf ya, gue bukan tidak anti janda yaitov, bukan ya. Tapi gue merasa gue nggak suka anak kecil. Gue nggak suka anak kecil. Maksudnya? Aneh nih. Gue nggak suka anak kecil. Tadi Jadi dia bilang dia pacaran sama ini ya, suka sama yang 2007. Tapi lu nggak suka anak kecil. maksudnya kayak anak kecil bawaan balita gitu. Loh. Termasuk karena gue termasuk orang yang sumbu pendek kalau makan anak kecil. Bayangin mas, gue tiap nge-trip pasti sumbu pendek tuh maksudnya emosian. Sebagai orang Sumatera yang teladan dan tidak baik. Jadi gue Sumatera yang tidak baik. Gue tuh masuk yang bukan yang nggak suka anak kecil. Gue kalau anak kecil biasa aja gitu. Cuman kalau berurusan panjang dengan anak kecil gue males. Ini pernyataan yang makanya maaf ya buat kalau macam ntar apa-apa sih. suka ntar jadinya nggak suka, nah itu dia tuh suka, makanya gue sebenarnya nggak suka gimana sih makanya gue lu gimana coba sebenarnya anak kecil yang nyebelin gitu misalkan ya maaf ya kan gue kan ngonten Basuri nih ini gue males nih ada anak kecil gitu ngedeketin gue bang lu yang ada di YouTube bang ya enggak ya sumpah gue lagi main onet depan rumah lu ganggu nama dia bang ini mana apaan bang oh ini mah aku jago banget kata dia tuh anjing bayangin di kotak atik sebenarnya kok gak bisa lu tolol banget anjing kata jago anjing nah jalannya nggak bisa anjing apa jalan nah kalau gue kan lagi nge-trip tuh lagi nungguin bus bang lu naik bis apa ini bisnya apaan ini julukannya lu tuh baca sendiri adanya gitu banget tulisannya ini si Jalu makin nanya gue naik apa gue naik ini si Jalu bayangin jam 2 pagi yuk baik umur berapa ya bocah ngoyot jam 2 pagi bocah ngapain belum bisa baca kali nggak ngerti udah pokoknya bisnya ini teman-teman lihat bis ini gue tanya orang bang lu mau ikut kemana Rengganis gue jawab naik bis apa nih mau nunjuk ini gue nunjuk bis ini apa tulisannya bang ya Allah lu sosokan ngoyot habis lagi kita kan udah bahas anak kecil nih nah masalah pasangan ini kan lu berdua kan udah punya pasangan ya udah ada tapi lu tahu kan pacar Indonesia bang kita lu tahu kan pacar Indonesia gue tahu tapi gue nggak mau bahas kenapa karena gitu, ya jawab. karena gue tahu nah itu benar cuman gue nyebutnya sih cinta belum kelar ya maksudnya kayak gue nih gue juga ada pelampiasan nih gue pengen naik bis tahun ini nggak bisa nih tahun depan harus bis naik kayak gitu cinta juga kayak gitu misalkan ya gimana ya menurut lu cinta itu kayak gimana misalkan nih ya maaf ya kayak gue nih gue suka sama sebut saja A gitu dan dinikahin orang nih oke, cerai ketika cerai dia kan jadi janda ketika jadi janda gue deketin lagi nah itu cinta belum kelar tapi nggak apa-apa sih itu nggak masalah yang penting lu itu namanya CLBK bukan belum kelar cinta belum kelar tapi itu nggak apa-apa itu kita yang penting kita ada kita negara orangnya aja ya kan bukan ini kan kita kan negara hukum salah lagi maaf ini kan kita kan negara hukum ya kita harus kalau lu mau deketin dia ya lu nunggu hukum yang pengadilan negeri agama baru boleh kalau udah ketok palu boleh nah kenapa gue lebih senang dekatnya muda kenapa karena gue merasa gue belum pernah pacaran jadi kalau gue dapet yang muda paling enggak ya oke deh gue bisa belajar pacaran jadi sama-sama bisa belajar gitu mas bener iya kan lu dapet yang muda juga kan biar lu sama-sama bisa belajar kan gue karena beruntung aja tiba-tiba ketemu terus dia kebetulan suka juga sama gue kebetulan aja beruntung jadinya tapi kalau gue yang Abigail ini kan non Islam nah gue nggak tahu nih gue deketinnya nanti gue dapetin yang beruntung apa malah gue yang sih gue beda apa pak belum banget sih dia udah respon lo apa gimana responnya masih tipis-tipis pak orangnya penting banget pak sumpah bagi lah gue anjing lu kacang aja rebutan lu kacang lagi ini lu nggak boleh makan mepel gitu kan ya nggak apa-apa sih ya makanya gue beli khusus ini doang batu guys bakal gue aja tapi coklat enak
Ini kayak sifat cewek nih, keras batu. Nah, Tapi Gimana? pas digigit lumer, biar. Tapi lu tahun ini ada rencana untuk naik jenjang nggak mas dari pacaran ke tunangan atau segala macam? Kalau rezekinya ada, Gas ya. gas. Yang penting ada rezekinya gas gitu. Pokoknya setelah project ini, misalkan ini udah nih project yang tadi gue bilang tadi ya nih. Berarti lu sama partner lu langsung ya. Kalau bisa tahun ini ya. Kalau bisa kan. Dan lu gimana? Doain aja. Lu digas nggak tahun ini? enggak. Lah kan udah sama-sama kenal. Tapi lu tahu kan pacar lu ini siapa? Tahu lah. Lah kan kita kan tahu aja, yang tahu aja. Gue pernah bikin konten. Ngomong kan gak tahu. Astagfirullahaladzim. Soalnya gue pernah gini mas, gue bikin konten yang trip Rengganis naik bus ini. Gue waktu itu lagi naksir sama cewek Bandung, Si Soreang. cewek Soreang. Nah itu gue bilang Melan Rizky. Bener. Sebut aja dia orang yang nggak tahu. Lagunya ada lagunya coba Lagunya. lagi. Lagunya udah lupa. Melan Rizky, aku ingin mengunci dirimu. Terus. Ku tinggal di Kalimalang, Terus. kamu tinggal di Soreang. Terus. Udah lupa gue. Aduh, lupa. Tapi gue judulnya ini mas, biar Aja beda sama kemarin lagi. ya kan gue bilang gue ini orangnya pelupa gimana sama cewek ya. Tapi itulah gue sampai bikin caption bagian tahu aja adminnya Voltron di deskripsi YouTube gue sampai sekarang. Nah bulan depan kalau nggak ada haram lintang gue bakal naik trip itu bis itu Voltron. Namanya Voltron. Adminnya dia. Melan Rizky. Melan Rizky. Kalau Nyanyi lagi. Melan Rizky, aku ingin tinggal dengan kamu. Asik. Sorry bersama Melan Rizky. Kalimalang sore yang aku. Copyright. Jadi gue bikin video. Oh iya ya, nggak mungkin ya. Copyright. Ada Ada lagunya Mas Papua Kevin. Nugini. Papua Nugini. Anjir gitu. Tapi itu teman-teman, kadang apa yang kita omongin tuh bakal jadi kejadian. Jadi gue sempat meledek Melan Rizky ini, gue nggak ketemu nih Melan Rizky ini naik Voltron nih, ketemunya di bawah dong bulan Februari naik gue. Ketemu. Gak ada jaminan sih bisa ketemu. Ketemu nggak? Kalau dia, Tapi nanti lu cerita ya kalau ketemu. insya Allah kalau ketemu. Pasti Soalnya yang mania yang kenal gue pasti tahu. Oh, ini orang pengen naik Voltron pasti ada sebabnya nih. Yang tahu YouTube gue pasti nonton deh video YouTube trip gue Rengganis. Gue di skip gagal bertemu Melan Rizky. Tapi ya, kali ini pasti ketemu. Pasti Tapi ntar ketemu. Lo harus satu tingkat lebih berani. Seharusnya sih. Tapi lu sebenarnya mau dapetin siapa? Lu playboy banget baru deketin aja. Udah playboy Kan gua udah banget. bilang. Gimana? Iya. Udah pacaran aja. Kan ya gimana ya teman-teman ya. Ya gue baru sebatas mentok di. Lu datang ricuh aja lu orang kantor lu. Bukan, gua mau ngasih ini aja nasihat buat lo. Oh lu ini Lu harus dia setia sama orang. lu harus setia. Jangan selalu udah pacaran. Nih, sorry nih. Kalau ngomongin setia, gue juga setia nih. Gue setia menjomblo sampai saat ini. Kalau mereka kan enggak. Mereka udah 2 kali ganti pasangan kan? Enggak, gue satu. Tadi- Seumur hidup baru ini gue pacaran. Loh, tadi lu sempet punya pacar pas shift. Itu mah temen gua, bukan gua. Oh pacar. Oh. Gua pacaran baru kali ini, seumur hidup baru ini. Masa sih? Iya nggak Dan? Emang gitu? Enggak. Iya, gua baru pertama kali pacaran sama ini. Tapi intinya Doni sama Mas Rani itu istilahnya kalau di gua tuh udah pengalaman banget lah. Wah, yang lebih pengalaman. Udah dia. pengalaman ya. Gua mah masih newbie lah. Si newbie ya. Masih newbie, Iya. masih ecek-ecek lah. Kalau dia Gila. mah udah Tahun 2015 baru golnya 9 tahun kemudian ya. Gila gak tuh? Iya kan? Gila loh, 9 tahun dia menunggu loh. Ngomong bangke tuh temen gue satu lagi tuh leader, gue nyebutnya leader ya. Siapa? Inu? Iya. Ya udah nggak apa-apa lah nyebut aja. Nggak apa-apa lah gue nyebut namanya dia juga ngomong rugi. Di blokir itu. Ya memang gue blokir. Kenapa? Ya
Dia toksik anjir. Lu punya teman yang toksik gitu? Ini tuh buat gue toksik. Toksiknya kenapa? Ya giliran dia ada masalah, dia datengin gua. Giliran masalahnya udah kelar, gua dilupain. Gua langsung aja gitu. Lu mau berteman sama gue ya berteman apa? Lu mau berteman punya pacar silakan, tapi giliran lu ada masalah sama pasangan lu jangan lari ke gua. Gue tuh yang gua nggak suka. Berarti kalau gue punya permasalahan sama cewek gue nggak boleh dong ngobrol sama dia? Karena gua nggak ada pengalaman mas, gua nggak bisa ngasih ilmu. Bohong, tadi aja banyak ya dunia ceweknya. Si ini mau dideketin, Tapi kan lu itu psikolog. Bisa psikolog, tapi kan ada yang lebih layak untuk diajak ngobrol. Maaf ya teman-teman ya, kayak misalkan nih kayak masalahnya mau nge-trip naik bis nih kemana nih, baru gue bisa kasih tahu, gue bisa kasih saran gini-gini naik bis gini-gini. Cuma kalau masalah percintaan bener dah, asli gue mentok dah. Lu hebat, gue yakin. Yang hebat itu Doni. Anjing. Gila lo, cinta belum kelar. CLBK lo. Tapi lu tahu kan pacar Indonesia. Ya udah kali ini gue bilang tahu aja. Tapi jujur deh, Don. Ini pertanyaan buat lu Don. Jadi kita layar kamera nggak terlihat atau kelihatan apa enggak, cuman Doni, lu ada rencana nggak tahun ini buat resmiin tunangan? Langsung nikah aja ya. Semoga Doni di 2025 langsung menikah ya guys. Amin. Lagi pula aja kan? Semuanya. Amin buat teman-teman para audiens ya, kalau ngeliat Doni di jalan, jangan lupa bilang, ayo Doni, nikah. Semangat. Hashtag nikah Doni tahun 2025. Anjay. Dan 10 menit terakhir datang, kita bikin ramai. Betul. Kita udah terlalu banyak nih ngobrol. Udah ngobrol terlalu beribet dan kacangnya juga sudah mau kelar, tapi cintanya belum. Ya, Tapi guys, enggak. Emang gue sengaja beli buat konten hari ini. Terus lah, gue baru datang aja. Ya. Nah, tapi sebenarnya memang kita kan belum kelar ya. Gue pengen Emang nanya terus? Ayo lah. Lah gas Lah dia. Gue ngedit ini. Part 2. Ya wes lah. Kita nanti lu lanjutin ngobrol, ntar tinggal bikin tinggal part 2 aja kali ya. Jadi 2 part. Ya wes lah, berarti kita udah dulu lanjut ngobrol ya. Iya. Gimana jadinya? Ngobrol lanjut, nanti tinggal diedit jadi lu mau edit part 2. Oke. Close the door zaman dulu. Kayak close the door zaman dulu bisa sih. Nanti kita bikin episode, nanti gua potong di menit 30 apa gimana gitu ya. Gampang lah itu. Kan ada Doni ini. Dan itu gue edit. Tapi Don, lu punya resolusi apa Don? Bukan resolusi ya, istilahnya keinginan terbesar lu lah. Kalau gua, keinginan terbesar gua, kalau goals gua pengen lebih kurus. Dia pengen kurus. Gua. Kalau lu? Gua harus soalnya gua harus lebih kurus juga. Enggak? Masa ngikutin? Nggak boleh dong. Enggak boleh lah. Jangan nggak boleh ngikutin anjing. Jadi mana? Sebelum lu ngomong gua juga resolusinya itu anjing. Jangan resolusi gua mau nikah lu juga pengen ikut nikah Don? Ntar kita kayaknya collab. Gua kalau nikah belum sekarang sih, maksudnya mau perbaikin ekonomi dulu bentar aja. Kan bisa bareng-bareng kan ya Mas ya? Iyalah, berjuang bareng-bareng lah dong. Maksudnya ekonomi gua dulu, bukan Kayak lu sama sebelumnya dulu berjuang bareng-bareng. Iya Don. Kan udah sama-sama kenal ini kan? Betul. Tapi lu tau kan bahasa Indonesia Bu? Maksudnya bukan ekonomi buat itu, maksudnya ekonomi buat gue sendiri anjir. Oh. Kalau udah masalah memantaskan diri dulu. Tapi kalau memantaskan diri. Oh, kayaknya kemarin yang sebelumnya bilang gue udah pantas nih kayaknya duit gue sambil nyomongin duit gue Mas. Siapa? Nino. Nyomongin duit gue anjir. Kalau duitnya banyak, kontrakannya banyak, nikah aja. Ya kan sebenarnya kalau nikah tuh bukan soal materinya doang, tapi kayak mental kita. Nah, ini tuh mental di lemah, ini mental mainnya masih ada. Ya kan kalau misalnya kita mau berkeluarga ya, kita harus siap-siap waktu kita bakal tercipta atau berkurang buat main atau gimana. Kita harus siap kayak gitu. Lu setuju Mas? Setuju gue setuju banget kalau sama dia. Kalau gue sih iya sih. Ya itulah. Makanya gue kadang gue merasa gue nggak mau. Gue merasa kalau gue ditolak ya udah gue biasa aja. Karena kalau gue ini takutnya, Lan kamu di mana? Kamu naik bis apa? Julukannya apa? Duduknya sebelah. Kayak ini nggak mungkin sih. Kayak MKM gue merasa kayaknya kalau gue dapat belum pernah sih, dia kagak tahu pertanyaan pacar tuh gimana. Oh iya. Jika lu masa nanyain bisa apa?
Siapa tahu dia bismania itu Oh cewek dia. iya juga ya bener. Nah, benar skin juga bisa. Apa Nggak bisa kepikiran. jadi. Nggak kepikiran gue. Iya ya. Tapi di otak gue nggak ada sih kayaknya. Ya kan? Iya sih, Lu kan cewek-cewek ini Jit, biasa maksudnya cewek-cewek biasa Berarti gitu lu loh. sama Lana cewek nggak biasa dong. Lihat cewek bis mania nih gua. Lady Bis ada. Nih misalkan lu jadian sama cewek dancer, pasti ntar kayak lu dancer juga nih misalkan, kayak, ntar lu gerakannya mau apa gitu. Jadi dia nanya soal ini anjir. Nari lah gitu. Kalau dia kan bismania berarti. Kalau datang pacaran sama tukang pancing, kamu pakai essence apa? Pasti gitu. Pasti ada main-main soal mancing-mancing juga gitu. Aduh. Juga ya. Mancing-mancing seolah-olah. Benar juga ya. Setiap orang kan punya dunianya masing-masing. Iya. Betul. Cuman kalau gue sih, gue nggak mentok di Bismania aja sih. Jadi kalau kayak Abigail ya, gue nyebut aja namanya Abigail. Abigail itu anak dokter psikolog, bapaknya dokter umum ya. Dia apa sih kalau di gereja tuh penyanyi. Jadi istilahnya padu suara. Nah gue tahu banget soal Abigail tuh karena sebelum gue PDKT gue ngecek dulu dia latar belakang keluarganya. Dia anak pertama dari dulu sama dia. PR. Lu dewa sih anjing. PR. Cuman yang gue khawatirin ya itu agamanya doang. Tapi ini gue jujur, gue belum tahu merekamnya tuh orangnya gue bukan. Gak apa-apa. Coba gue liat. Kayaknya udah dulu ya guys. Kita tutup dulu biar supaya kita mau Olah lagi bagaimana baiknya lah apa ya untuk pokoknya kita tutup dulu untuk konten di Curcol Curhat Colman bersama bersama untuk audiens semua. Sampai jumpa lagi, bye bye.